mendengar seseorang berkata jelek, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nyapa kok awakmu penggah salat. Padahal sing mbok sembah ora enak. Sing wong gak tau sekolah kan njajal mati bisa ngomong. Sediakat manuhe wae. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Mari sama-sama kita syukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Ta'ala pada kita semua ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah, salawat serta salam senantiasa selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya baik di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Kita baca doa setelah bangun tidur bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bab mata, coba senanti mata. Mata itu sebenarnya diciptakan Allah, itu tujuannya. Itu ingin melelei, itu ingin delok barang sirah, supaya kita itu dapat melihat segala sesuatu di kegelapan, sehingga terpenuhilah kebutuhan. Coba genek mata, apa artinya lampu itu? Genek mata apa artinya lampu? Karena kita butuh terang, dikeilah lampu. Kalau nggak ada lampu, yang paling bingung adalah apa? Mata. Yang paling bingung adalah mata. Dan untuk melihat keajaiban-keajaiban di bumi dan di langit, supaya kita itu dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lewat mata, akhirnya roh kebesaran Gusti Allah, akhirnya eling yang ini Gusti. Mripate dhewe kudune ngono. Termasuk belajar dan sebagainya. Oleh karena itu peliharalah matamu itu dari perempat perkara. Satu, melihat perempuan yang bukan muhrim. Wah, lek sampai ini bukan gak oleh delok terus piye delok gurune barang ora oleh repot. Saya jelaskan yang dimaksud di sini aja sampai melihatnya itu dengan nafsu. Ya wis dengan perasaan yang biasa. Iya mon, mata ini menjadi alat neh karek atine piye. Delok wong matane mu delok tapi atine mikire nyao. Aneh-aneh ngerambah nyanti-nyanti, tahu ngono iki. Delok wong wedok itu saka kondi tahu. Wes sing ben delok wong wedok mesti ngono. Iya ngono sob. Repot ya. Kondi. Wes wis sing gare malah ada nyane kok Gusti Allah ngono. Dua, melihat gambar-gambar yang merangsang nafsu. Wes sembarang sampeyan sing ngetik dhewe. Malah gambar sing asli ya enak, saiki buka gambar tok, video barang. Wes tantangan ini, ujian kemarin, ujian orang beriman itu ya harus melewati ujian supaya jadi orang yang mulia. Wah. Fitra, halo. Nah. Bareng mana ngantukan malah. Gak seru. Tiga, melihat orang Islam lain dengan pandangan meremehkan. Remeh niki ora oleh. Ngece lho. Bahasa Indonesia ngece.
Tahu ngece kancamu. Mending mripate karo setengahane. Ngece. Ngono ae ora iso. Mulai ngantuan. Lah. Ngece. Empat, melihat cacat atau kekurangan orang lain. Ini kadang tuh ada kan dirapingin dan delok itu. Saya yakin semua itu sing delok kekurangan itu mesti dari awal tidak sengaja. Soalnya kamu banyak blelek, maksudnya ini banyak seneng golek elek wong. Baca iku iso ngene ya. Banyak berarti matanya ini blelek. Tapi kita kebanyakan disajikan itu pandangan bahwa roh ujug-ujug iki yo gak niati roh eleke wong. Wis itu sering itu. Kalau tahu gitu simpan. Jangan sampai dibuat kecuali untuk kepentingan bersama. Contoh sampean ngerti maling. Gak maling kan maling ini dadi elek wong wis tak meneng. Gak ngembarahi wong. Ya kleru. Jak bengok. Orang iki ora malah apian karo maling iki. Delok. Sewu Mas, anu badhe napa kene? Oh mendek. Oh nggih. Badhe malah mboten. Nggih. Insyaallah niki kula amane. Kula dhewe ngaji soalnya mboten oleh debatne aib. Pentungi dhewe sampean iki. B. Menjaga telinga. Hendaklah engkau menjaga telinga, jangan engkau gunakan mendengar perkara bid'ah, perkara yang membahas negatif orang lain, perkataan jelek, perbincangan kebatilan, atau mendengar bahasan tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Kau dulu boleh siapanya, boleh nyawa. Maju. Ini lo potong ini lo. Kan mana? Dit, dit. Saya gak butuh disunting enggak. Sing penting ngaji ning kafe disunting suaranya kan. Buat kompor. Oke. Sebenarnya telinga itu diciptakan Allah SWT untukmu agar engkau gunakan mendengar firman Allah. Jadi ngene wong ngaji ngene iki hadis Rasulullah sallallahu alaihi nasihat para wali sehingga engkau mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengantarkan engkau mencapai kerajaan yang utama. Padahal ruangnya dangdut Mas. Kalau itu enggak ini sama lale yang Gusti Allah itu sebenarnya musik yang haram itu seperti itu. Sebenarnya hanya untuk sebatas refreshing, refresh otak. Dan itu tujuannya refresh otak ini, otaknya seger, tinggal ngaji malah tambah semangat. Lah tambah ngaji tambah pendangdutan ngaji itu. Dangdut itu dosa itu. Wis mau dangdutan, mau DJ-an dan sebagainya. Sama wis ngerti dadi wong mukmin sing ning jatane neraka jahanam karo lho aku ora ngerti. Loh, ndak masalah itu DJ dangdut. Yang penting ya itu dalam rangka kamu refresh, penyegaran. Bareng ngrungokne kuwi iki dingge sing ibadah iki tambah semangat. Dingge ngrungokne ngaji tambah semangat dan tapi berarti refresh tenanan, penyegarannya tenanan. Komputernya berarti saya refresh we. Enak lancar. Lah iku teke kupinge baru ngrungokne ku kok tambah ndedeli. Nah, kuwi berarti gagal paham. Ya yang mendapatkan dosa itu malah menunggu. Ini sebenarnya enggak dosa, tapi malah tujuannya nggawa elek akhir. Sesuatu sing nggawa elek jenenge kabeh. Sesuatu kabeh sing nggawa elek jenenge dosa. Saman jogo sampai isu turu ora subuhan ra apa. Wis ngerti gak subuhan sesuk panggah dibaleni. Ya isu panggah turu ae akhire. Gara-gara
Jogomu bengi iki akhire gak nggawa barokah. Elek wis tinggal pas diterusne berarti wis ngerti elek dilakoni. Kuwi lah gak jenenge apa? Kong. Kuwi angel tangi kalian. Aliran menuduh. Tiga, menjaga lisan. Saya kene qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mustami'a syarikul qatili wa huwa ahadul mutabaini. Innal mustami'a, sesungguhnya orang yang mendengar syarikul qatili, mendengar seseorang berkata jelek, wa huwa ahadul mutabaini, itu ikut mendapat dosa orang yang berkata dan dia adalah salah satu dari dua orang yang membahas kejelekan. Enak ngomong nerek kok sampean krungu. Tiba-tiba saya sudah melakukan. Saya itu bolak-balik akhirnya HP ini tak selamatkan. Sampean tahu gak kata wong iki jujuki rumangsa dolan HP dijak omongane kayane HP-an ya. Enek sing tipe cuek. Tipe cuek iki gak mau tahu. Saiki cah kota-kota ya gayane ketok gak kenali buka HP. Itu sebenarnya ada bagusnya loh. Ketika sampean kancamu koyah ngomong elek tok kok nek ngrasa-rasa. Sampean nggih ilmu kuwi. Saya terapkan itu. Di saat akhirnya fokusnya tak saya usahakan masuk ke dalam. Jadi saya belas gak kerung walaupun saya itu sebenarnya juga melek. Tapi saya so fokusnya tuh di sini. Beda lek karo ngomongnya karo lah kayaknya ngomongnya. Iba gak fokus ning suara. Tapi fokuskanlah HP-mu nyang kupingmu nyang HP. Ini dalam rangka menghindari merumahnya kejelekan. Walaupun di depan. Makanya kalau kadang fokus HP ini diceruki ya Bang ya. Oh, nah kayak dia itu masih angel ucul kok fokus HP. Pernah merasakan? Nah, itu gunakno lek pas wayahe kancamu kuwi enek gibah. Rasa-rasa. Tapi lek ngaji dosa sampe. Wae ngaji ngrungokne HP malah fokus nyang HP. Repot. Paham ya? Wes sembarang kamu punya teknik caranya untuk mengalihkan pembicaraan. Ternyata bisa, enggak harus nutupi pun enggak usah ngalih. Saya sudah praktek gitu. Ternyata bisa. Ketika kita fokus yang lain dan tidak mendengar satu area ini. Ternyata kita contoh ngelamun itu loh. Ngelamun kan dia sadar loh. Ya sampe kadang ketek-ketek ini. Yo ngene. Delok wong ngelamun ya. Yo sadar gak dia? Tapi fokusnya kemana? Ke alam lain, ke nyanggone tidak dunia saat ini. Kok piye? Dia ngomong. Wah, yo lah. Tahu ngalami atau tahu roh ngono lah minimal. Pernah ya? Nah, itu bisa digunakan untuk kita menyelamatkan mau dalam posisi. Cowak ra di sini ngono tok. Ya wis ndang ndek lawan apa wong dolan HP. Tapi ketika cakupan biasa ya aja gunakne kayak tahlilan barang mau wene terus nglawamun wae salat nglamun ora turu. Repot tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Tahlilan turu ngaji turu. Salat layon karo dhewe dadi lebu ngalor ngidul. Kon ngaji angel. Kon guyon. C. Menjaga lisan. Iki hati-hati tenan iki. Adapun lisan telah diciptakan oleh Allah untukmu supaya engkau menggunakan membaca zikir yang banyak kepada Allah, membaca Al-Quran, memberi petunjuk kepada yang lain, kepada makhluk Allah untuk menuju jalan kebenaran, mengungkapkan isi hatimu baik urusan agama atau dunia. Nah, jadi lambe ini rasanya aneh. Jangan sampai
baik urusan agama atau dunia. Terus apalagi mendatangkan dosa. Oleh karena itu jagalah lisanmu dari berbagai perkara. Tuh. Lek aja sampai lisane Madiwi iki iso ngomongne hal sing gak faedah apa maneh itu apa? Malah nglakoni ngomongane dosa. Insyaallah bisa, insyaallah bisa. Mending turu meneng turu itu apik daripada aku melek ngomongnya. Makanya tangkruanmu itu tak delok bengi sini koyah tok mana. Ndak kene seni jenenge tinggi nyedal. Apa kayak selawatan kayak kamu ruane selawatan ndelok murotal karo ngaji. Wis apik. Iki nyetel dangdut. Heeh. Iki Ramadan pisan peh. Lah kok selawatan sing rada urip misale ngene JMC kan urip banter gak masalah. Tapi kan intinya selawatan kamu minimal karo dolan HP karo lambemu melu muni kan ya padha selawat kan. Oh, ya but izin anggenah. Wah, lagi Ramadan ini terus nggih opo gitu. Guyon kelayon dolan. Repot. Orang genah ora apa-apa. Apa jenenge? Wong sing cangkruk tok sing duduk latar belakangnya santri ngono. Lah iki santri golek kemuliaan ya. Jaga lisan dari 8 perkara. 1 bohong, dusta. Wis. Latihan jujur. Awal latihan jujur. Wis. Gak wani jujur pengecut. Gak wani jujur pengecut. Dua, mengingkari janji. Semayang baik. 3, membahas kejelekan orang lain, ghibah. Sudah sampai kayak itu. 4, apa? Bertengkar, berdebat, membantah ucapan orang lain. Berdebat ki wis ra oleh. Kok enek wong sing ngejak debat masalah kok sampean dan aku kalah. Ya. Kecuali dia memang tanya untuk kebenaran. Tapi lek sir debat nyapa kok awakmu gak salat. Padahal sing mbok sembah ora enak. Ketok. Dia tek ono sik awakmu tekok apa ngejak padu. Ngejak padu wis awakmu sing ngejak padu awakmu menang. Wis gitu aja. Ya. Kalau engkau memang pengen ngerti dan dudu ono. Karena saya ini menghadap Tuhan yang tidak terlihat tapi ada. Wes kono mesti mikir gak ketok tapi enek piye wis terang nek. Sampeyan cintai ketok enek gak ngono waduh. Usah piye. Anginmu piye. Lah dilatih akhirnya kan dia menemukan piye iso mikir kebenaran ya sampean tapi lek gur niate tinggi apa? Debat padu, wis ngaman ngalah, sama-sama menang, beres. Coba sama aja dari sombong, aja mau hal kalah jangan. Rugi, berdebat urusan agama itu rugi, sembarangnya. Saya berdebat masalah ilmu sama argumen-argumen untuk menemukan kebenaran itu bagus. Tapi lagi pengen kalah-kalah, aku pengen mau soal dan kalah bisa. 5, menganggap diri sendiri itu aku loh. Aku lho juga sungai kuat. Aku lho. Tapi iso gede. 6, melaknat. Ya. Saya enggak gini. Saya luruskan. Saya enggak merintah kamu untuk bodoh dengan saya.
Jadi misalnya aku isu turu dan sebagainya. Itu saya tidur memang saya gunakan karena memang sudah tanggungan selesai. Terus saya siap ada apa-apa jika dibutuhkan. Ya, enak apa dari dan sebagainya harus sembuh. Bahkan kalau memang pagi ini saya nggak turun. Saya itu dulu neng pondok itu tidurnya mesti paling akhir, bangunnya paling awal. Saya mengambil tidur itu mesti di siang-siang. Jadi bengi itu kalau malah gak turu. Turu ya gur sak jam setengah tok. Mulai sampai jam 1 jam 2. Itu pun orang gur cangkruk ngopi ngrungokne dangdut enggak. Ya gara tugas, gara menyelesaikan tugas dan sebagainya itu. Jam 3 bangun, mandi, tahajud, bar subuh ngaji. Kuliah, kalau kuliah pagi ya kuliah, kalau enggak saya tidur. Piket juga di pondok juga piket. Santri itu kebanyakan teman-teman saya juga gitu. Jadi fleksibel, ketika dia nggak ada kegiatan, dia bisa meluangkan waktu untuk tidur. Tapi ketika ada kegiatan, dia juga siap beraktivitas. Itu malah apik. Kamu ternyata bagus loh. Nah coba kita gak ada kegiatan, gak ada yang ngejak apik, mesti kebanyakan akhirnya kegiatannya elek. Wis rumus sampean ditene sampean lakoni sesuk. Sampean nek gak kegiatan suwung. Ya. Sampean condong misalnya buka Quran ngaji, karep nglakoni elek itu mesti nglakoni penak dengan. Meneh itu. Turumu ku apik, dalam ku wayahe ngaji, wayahe kuliah, wayahe sekolah, dia gak. Saiki manajemen waktu. Nah, intinya bukan gon-gon turu enggak, tapi apa? Wayahe apa jenenge? Kamu gak kegiatan, gunakan yang baik dengan walaupun dengan cara tidur. Lek wayahe kegiatan, mbuh kuwi kegiatan wajib sunnah, aja sampai ditinggal. Kan intinya di situ. Melaknat wong ora oleh, makhluk ora oleh. Nglaknat tok ora oleh wong nyiksa. Kamu laknat kucing, laknat tikus, cecak dan sebagainya. Pokoknya sampai di gak laknat disiksa, wis. Ya, pokoknya wis cicak dikek son orang ini repot. Oh, Chandra, kok sampean delok seneng. Kuwi berarti sampean juga ikhlas dan ya seneng dengan kuwi. Melu dosa itu. Lho sampean berarti kan ridho to, PHP iki. Lho berarti kan sampean juga menghiakan iku kesiksa penak. Melu dosa itu. Wah, ngati-ngati tenan. Sampean ngamal apa kok seneng atas kewan makhluk Allah disiksa. Pesawat diperlakukan cara tidak boleh lah, dibunuh itu boleh dengan cara yang baik, ada syariatnya. Ragi dolanan. Jawabannya Kanjeng Nabi itu saya contohnya, wong itu ahli ibadah, predikatnya wah ahli abdi. Predikatnya ahli ibadah sampeannya paling tukang turu predikatnya. Kuwi predikatnya ahli ibadah. Sing di predikat ibadah iki duwe kucing dicentang. Kan apik ben gak ucap. Tapi dia lali makan, kucing gak bisa mati. Itu jadi ahli neraka gitu. Pada predikatnya yang dunia wah ahli abdi, ahli ibadah. Dhewe ngene iki. Tukang turu, ngaji angel. Nah, ngono malah kewan gak disiksa malah seneng. Itu kan sebagai pelajaran kita. Ojo main-main. Api ya mas, api. Coba sama kita. Sesuk tak enak wali lewat tak titik tak kon ngene dadi kodho sama dikorone. Oke, intinya tuh gini.
Sampeyane lek dikonone gelem ora? Lho, lah makane aja mbok deloki. Minimal sampean di hati itu harus punya krentek peh iki kleru. Ngesane, minimal kudu pegel karo sing gawe ngene iki. Aja malah peh bulan lagi di-share malah. Wes jan jaging wong. Ya lek pengen terusno, aku wis ngelingne. Ku resiko sama dhewe. Wong Kanjeng Nabi ya wis ngelingne. Memperlakukan hewan pun itu juga harus dengan kasih sayang. Mateni pun dengan kasih sayang. Awet malah gitulan dan sebagainya. Ngopeni itu gak apa-apa. Merawat mengurung itu kalau gak diopeni dosa. Diopeni selama kamu bisa ngeliatnya mangan, dia tempatnya untuk buang air dan sebagainya nyaman, enggak masalah. Ngopeni kewan ora apa-apa. Sing susah iki dikekang, gak bukai pangan, wis kuwi jenenge nyiksa. 7 mendoakan jelek terhadap makhluk, wis bukan elek-elek. 8 bergurau dan mengejek orang. Iki terakhir, bergurau mengejek orang. Jadikan guyon kita itu guyon yang didengar oleh penduduk langit. Guyon yang didengar oleh penduduk langit. Sing diguyone iki masalah bab-bab sing memang ada ilmunya. Saya itu malam itu ngaji itu ya guyone nggo cekakan itu ngomong elek awake dhewe. Dan itu gak enak apa jenenge? Gak. Maksudnya gak lara ate memang tujuane ngelok nih bolone kuwi ben tinggi apa? Bang iya ya, saugih medhit dan sebagainya. Loh, simplornya tenan itu. Bagaimana? Kan ya pun tapi kan obat. Awakmu lek sugih dalam maksudnya awak sugih gak usah. Cuma medhit. Itu plong-plongan. Wah, iki kok ngibadah golek ya tok nggih golek like, nggih golekan. Itu kan tapi guyu mengikikan, tapi kan itu nyelek itu. Tapi kan apik dadine. Kan pengeleng-eleng, berarti lek ibadah aja iki golek ngono kuwi. Lah guyone lek iso tinggi ngambah awak dhewe iki iso nambah koreksi diri, tambah dan sebagainya. Ora los-losan karena apa-apane malah iso nggawa madharat. Wes kita dibiasakan cangkruk dan sebagainya. Sing guyon-guyon iki gawe guyon sing berkualitas. Guyon sing tulan kertu itu ora apik. Pokeran itu apik. Saya dulu tukang pokeri. Wis pokeran terus apa jenenge? Domino. Poker itu enek omben, enek 30 ya ini. Hong, terus 41 terus premi wis iso kabeh aku. Yang dikatakan judi itu apa? Nah, ada taruhan itu baru katakan judi. Apa sing lucu? Nek iki misale ayo kudu 1000. Kok sing kalah cukup atau sing menang siji oleh kabeh. Lah, kuwi jenenge judi. Tapi nek misale kalah serne apa kon ngadeg dan sebagainya. Itu bagian dari kayak apa? Hukuman dari yang kalah. Tapi kamu tuh latihan loh, dalam ketui kamu mikir strategi terus yang gotoknya di siapa itu kan latihan imajinasi itu. Apa itu? Sekat yang ngono. Kasih ki aku strategi ku piye ngono. Itu mate otak itu ben cerdas sampeane, ora dedel. Bapak andang ditok iya. Manfaatkan. Jadi saya dulu yang warung itu tak golek ben piye ambek tambah cerdas. Saya jadi orang cerdas pura iki. Kaya panggapean wong goblok. Repot.
kemuliaane adoh karo sing berilmu. Padha ahli ibadah karo wong berilmu utama ahli ilmu. Wong ahli ibadah sholat 1000 rakaat itu masih kalah kemuliaannya dengan orang yang menuntut sholat bengi 1000 rakaat. Bahaya sampai nopo kuat 2 rakaat dan cah pira mong sing sholat cah pira mong sing sholat sapa Mas. Liyane ya langsung gletak. Dawuh saya kon kudu ya semene gletak. Makane 2 rakaat buat 1000 rakaat kuwi jek apik wong lungguh golek. Karena nanti wong ilmu itu nanti tahu akan ilmunya Allah dan sebagainya, lah baru nanti dia mengamalkan. Wong bingung dikit, enak sebenarnya itu sing penak, ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim wa bihamdi, wala quwata illa billah. Sing ngamali isuk ping 3, awan ping 3, isuk ping 3 sore ping 3. Maksudnya isuk itu terbit, sore itu tergelam. Padha wae auzubillahi. Itu pahalanya memberatkan timbangan. Itu gak enak sing iso ngalane abote timbangan itu. Terus cara dibuka gedene pahalane kuwi ngebeki baina sama iwal antara langit dan gur wiritan ngono tok, tapi dengan nanti seterangan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah yang memang benar-benar agung. Subhanallahil adzim wa bihamdi, Masya Allah yang memang benar-benar paling diagungkan terang Gusti Allah. Ganjaran besok ning awal mizan itu wis angel. Perwiritan kita. Tapi sing ngerti wong sing berilmu. Tapi enak kan Mas. Bedane wong sing berilmu karo tidak. Padha kaya kuli batu. Ngangkat watu kuwi kae nggo nyang apa? Nyang truk. Iya ta? Kae sedina oleh pira bayarane? Abot tak kira-kira? Abot. Sedina pira bayarane? 200.000, 300.000. Sampai gak kira-kira? Sampai. Deloken orang yang ngangkat operasi batu ning jero kandung kene. Lho sing diangkat apa? Padha watune to. Sing waktu sakmene lho. Dibedel di laser sekali operasi berapa? 15 juta, 20 juta. Ngangkat watu sakmene lho. Padha ngangkat watune to. Sing gare beda apa? Loh, kemuliaan ilmu ngono kuwi. Padha wong beramal yang ngono. Sing gak ngerti ya salat tok. Tujuanmu apa ben pahalamu akeh. Anak sing golek pahala iki penak, tapi hasilé gede. Bisa? Paham tuh? Nah, sama nang akhirnya kayak kuli batu. Ini orang angkat padha angkat watune cilik ning kene. Sak angkatan wis wong sitok, lelek sedina operasi ping 5. Nah, berangkat dari ilmu. Jajal sampai langsung kon anu. Sing wong gak tau sekolah kan jajal mati to wong. Sediangkat manuhe wae. Ini repot iki. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari elek-eleke lahiriah kabeh. Ketika kita gak sengaja melakukan elek, cepat segera melakukan istighfar. Kita akhirnya baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ke-6. Baca dulu ya.